Nabi Musa itu kan berguru kepada Nabi Khidir. Betul. Dan kau tahu bagaimana kedudukan Nabi Musa. Nabi Musa itu masuk nominasi Ulul Azmi kan. Betul. 5 nabi top dari 124.000 nabi. Beliau masuk ke golongan Ulul Top Azmi. tier. Ya. Sedangkan Nabi Khidir itu hanya abdan min ibadina. Abdan min ibadina. Dan apakah beliau nabi atau bukan nabi kan khilaf di kalangan para ulama. Betul, mayoritas mengatakan memasukkan beliau nabi. Tetapi sebagian mengatakan tidak nabi. Tapi yang jelas grade beliau dengan Musa itu jauh. Nah, kenapa Musa sampai rela mau belajar kepada Khidir? Kalau ada sebagian orang berpikir bahwa karena Nabi Khidir itu ilmunya lebih banyak daripada Nabi Musa. Ini nggak benar sama sekali. Beliau ini pemimpinnya Nabi Bani Israel. Betul. Induknya kan beliau gitu ya. Dan Nabi Khidir itu bahkan tidak diturunkan kepadanya satu kitab suci. Nabi Musa pegang Taurat gitu ya. Ternyata di antara rahasianya ya ulama memang mengungkap ini bukti bahwa Musa itu haus terhadap ilmu dan sebagainya. Tapi yang paling nyata adalah karena Khidir memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Musa. Benar. Yaitu apa? Ilmu yang menghasilkan rahmat. Seperti ayat-ayat yang sudah antum sampaikan. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa mendatangi suatu hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat kasih sayang dan ilmu. Itu sebelum ilmu berarti. Ya, betul. Dan sehingga nanti kan di dunia pendidikan Islam itu kriteria pendidik terbaik, murabbi yang harus dijadikan sebagai rujukan utama itu kalau kriterianya dua, pertama dia punya kasih sayang dan yang kedua punya ilmu dari sisi kami gitu. Kurang salah satunya itu agak susah dianggap sebagai pendidik yang baik. Ada guru berilmu tapi tidak punya kasih sayang. Atau punya kasih sayang tapi ilmunya diragukan, ini bermasalah. Apalagi dua-duanya. Ya kan? Tidak kasih sayang, nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu, ya kan? Nggak punya ilmu itu pun harus didefinisikan. Antum tadi ngatakan ilmu ya, itu harus apa itu ilmu kan? Gitu. Nah, Musa itu kan punya track record yang agak sedikit dalam tanda kutip ya. Track record yang pernah dihajar yang Felix ingat siapa yang pernah dihajar? Yang aku ingat, aku cinta damai sebenarnya. Sehingga ingatan dalam hal itu dilupakan ya. Padahal kisah-kisah antum tentang apa? Iya, padahal itu bukan aku sebenarnya. Masya Allah. Aku orangnya cinta damai. Masya Allah. Ya ketika beliau mengajar Kipti, ya nggak, kan cuma didorong dan kemudian sampai dipisahin tiba-tiba mati. Itu kuatnya kayak apa gitu? Ini kalau beliau ikut MMA di Oktagon kayaknya top lah ini ya. Itu belum berantem kayaknya orang udah nyerah. Nyerah duluan. Dan yang paling serem daripada Nabi Musa kan riwayat menghajar malaikat maut itu. Iya, nyolok mata itu ya. Ya itu kan efeknya sampai coplok kedua matanya malaikat maut sampai lapur. Makanya sejak itu Nabi nggak ada yang ceritanya didatangi itu dijemput, tapi ditawari. Karena sudah pengalaman ya. Sudah pengalaman. Nah, karena itulah kemudian Musa sampai perlu diajari berguru kepada Khidir alaihissalam. Sehingga dulu ini saya harus curhat kok, bahwa kami dulu ketika ngaji tentang Nabi Ulul Azmi itu kan penasaran banget. Kenapa Nabi Ulul Azmi itu ada Musanya? Ya kan? Kalau Nabi Nuh ya kita tahu lah. Jelas kesabarannya. Dakwah berapa lama? 950 tahun. Itu pun yang didapat bukan angpau, bukan amplop, bukan karpet merah. Ditolak dakwahnya siang malam. Jadwalnya itu kalau Syahrin Thorik antum mungkin kajiannya sepekan berapa kali aja. Beliau itu siang malam jadwalnya. Penolakan 950 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nabi Isa juga kita tahu ya, kemudian Nabi Ibrahim kita tahu juga bagaimana ujiannya ya, bahkan sampai disuruh nyembelih anaknya pun akan disembelih gitu ya. Baru dengar aku Ustaz, benar juga ya, kenapa Musa masuk ya? Karena Ulul Azmi itu kan kesabaran. Loh, kenapa Nabi Ayub malah nggak masuk? Nabi Ayub tuh gelarnya apa? Bapak kesabaran. Betul. Tapi nggak masuk. Jadi kita bisa tahu bagaimana kualitas kesabaran Musa di atas rata-rata. Itu penasaran. Kalau Nabi Muhammad kita nggak perlu tanya kan. Kira-kira kalau antum pernah tanya, kenapa Nabi Musa masuk Ulul Azmi? Aku jadi tahu. Mungkin karena temperamental terlalu tinggi, jadi melakukan yang biasa-biasanya bagi dia sulit kayaknya. Tapi kalau dimasukkan ke Ulul Azmi ya banyak protes kalau gitu alasannya. Iya ya kan? Apa Ustaz alasannya? Nah, kayaknya kita tanya ke yang antum ada yang tahu nggak nih? Iya kok, bahwa ternyata guru kami itu nggak langsung menjawab kala itu. Kamu lanjutkan dulu belajar. Karena kalau kamu ingin tahu kesabaran, ya kamu harus berproses. Ini pas ditanya berarti disuruh menjalani Suratul Kahfi nih ya? Masya Allah. Waktu itu saya nanya waktu masih sanawiyah kelas 2. Dan jawaban itu baru ketemu setelah di Mesir. Ketika tadabur bersama saya saat. Beliau mengatakan, ya lama. Itu udah puluhan tahun baru dapat. Ternyata bahwa Nabi Musa itu mendapatkan gelar Ulul Azmi setelah mau membersamai Khidir.
Karena kalau nggak sabar kok, itu Musa sudah dari awal sudah selesai Khidir kan. Ingat, track record Musa ini malaikat maut aja selesai. Betul. Hanya gara-gara bikin tingkah yang nggak ngenakkan sebenarnya. Ngomong nggak sopan gitu kan. Sudah harus kembali ke Allah nih. Nah, ini kan gitu kan. Lah, antum ikuti kisah Al-Kahfi itu atau perjalanan Musa saat menuntut ilmu itu dari awal Khidir seperti memancing ngetes. Lantas tati'a ma'ya sobro. Langsung ngejudge. Loh, itu kan kamu nggak sabar. Coba kok itu kan dalam sekali kan. Itu ditembak di titik terdalam kan. Kamu itu nggak bisa sabar. Kira-kira misalnya kalau aku jadi Musa ya, iya. Aku akan bilang gini, lu nggak tahu gua mimpin siapa? Ya, umat yang bandel. Lu nggak tahu siapa yang umat paling bermasalah? Bani Israil lah. Subhanallah. Kita nggak usah jadi nabi, kita nyantren gitu, kayak saya nyantren berapa tahun terus dibilangin kamu nggak sabar. Ini nggak tahu rasanya bagaimana makan ikan mendelik tiap hari. Benar. Gitu. Kita sudah emosi kan? Musa ditembak gitu, tapi lihat kalimat Musa. Fawajada satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra. Itu cara bantahnya pun kalimatnya dalam. Enggak, insya Allah aku sabar. Dan bukan cuma aku akan sabar. Aku kasih garansi, aku nggak akan protes sama sekali. Itu kalau orang nggak sabar nggak mungkin loh. Dan merendah. Padahal dia adalah pemimpin Bani Israil pada saat itu. Musa mau datang ke Khidir aja itu sudah luar biasa. Kan itu latar peristiwa ketika Musa ditegur oleh Allah bahwa ada hamba yang tahu ilmu itu kan peristiwanya di Palestina. Benar. Ya, atau di sekitar Palestina. Sedangkan Khidir itu menurut pendapat tafsir ada berbeda-beda, tapi yang paling dekat itu Mesir. Ya, di daerah Dimyat katanya. Itu kalau kita pakai Mesir, yang paling dekat saja jaraknya itu ya pesawat aja 2 jam kan. 2 jam. Ya, nggak mungkin Musa naik pesawat ya, pesawatnya belum ada. Itu jelas perjalanan yang berhari-hari, masyian ala qadamih, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Dan makanya kenapa Nabi Musa dikasih clue suruh bawa ikan. Yang akhirnya lari. Ya, ikannya lari. Selain mikirkan agar mereka berada di track jalan yang benar, mikirin ikan juga. Mikir ikannya. Ya, jadi luar biasa, clue-nya ikan itu. Itu sudah kesabar. Nyampe bukan disambut pakai red carpet. Betul. Lalu sudah digituin. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya kesabaran di atas rata-rata. Sehingga kalau hari ini orang misalnya bicara kesabaran itu selalu temanya tentang jihad, temanya tentang rumah tangga, temanya tentang macam-macam lah. Tidak punya duit atau dapat musibah misalnya. Itu luput dari tema sabar dalam belajar. Karena ini sukses mengangkat nabi yang dalam tanda kutip tadi itu menjadi ulul azmi di atas kesabaran rata-rata. Bahkan kesabaran mengalahkan kesabaran Yusuf. Padahal kalau kau belajar tentang kesabaran kan Imam Al-Ghazali bagi 3 ya. Benar. Sabar dalam musibah, sabar dalam taatan, sabar dalam maksiat. Nah, kesabaran dalam maksiat itu kan yang tertinggi. Yang dilakoni oleh Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita itu. Nah, itu aja masih tidak selevel sama Musa. Berarti kan karena tidak masuk ulul azmi. Tidak masuk ulul azmi. Berarti bagaimana kesabaran yang pernah dilampaui oleh Musa itu didapatkan saat menuntut ilmu tadi itu. Jadi kalau kita dari awal ya, bahkan ketika ditolak itu kan Musa nggak tersinggung. Betul. Sekarang bayangkan perasaan antum kok. Antum itu misalnya punya keahlian gitu. Apa keahlian antum jujur? Terus terang, terang terus. Keahlianku ya. Jangan menggoda wanita itu nggak masuk di situ. Itu bukan keahlian, itu bakat bawaan kayaknya. Keahlianku kayaknya beruntung kayaknya. Beruntung. Mungkin keahlianku ya. Antum hoki lah orangnya gitu. Sejarah gitu ya. Antum tempo hari ada itu kan yang coba guruin antum tentang bendera Rasulullah gitu kan. Tiba-tiba antum itu dengar ada anak SMK atau anak apa itu punya penemuan atau punya apa teori tentang sejarah tentang Turki Utsmani Begitu antum wah ini penasaran kayaknya bagus nih gitu konsepnya atau apa, antum datang. Terus dia ngomong gini, nggak bisa lu belajar. Ya ini kayaknya saya liatin kalau antum nih nggak ngerti tentang Turki nih. Itu enaknya anak itu antum apain kok? Keluarkan psikopatnya antum nggak? Biasa aku karungin terus aku buang sungai musi biasanya. Padahal coba segitu ya. Ini Musa digituin loh. Padahal Musa di saat yang sama saat itu bisa aja dengan posisinya itu mengatakan tolong itu orang namanya Khidir dijemput tarik ke Palestina. Bisa, kenapa nggak bisa? Beliau kan Raja Bani Israil. Datang dan subhanallah saat daftar saja kok. Daftar itu kan kalimatnya Musa merendah betul. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusda. Itu wahai guru, boleh nggak aku ngikuti Anda supaya aku bisa belajar. Dapat belajar, dapat sedikit ilmu dari Anda. Itu Imam Fakhrul Razi sampai mengatakan di kalimat sesingkat itu ada 12 adab. 12 adab. Kalau anak kan biasanya 8 gitu kan, 8 adab. Betul. Ini 12 adab.
Di antaranya adalah Musa memposisikan diri sebagai pengemis. Orang nggak tahu. Dan kalimatnya kan menggunakan min. Min itu dari tapi sebagian. Beda sama an. Kalau an itu hadis semuanya dari Nabi gitu. Itu min artinya sebagian kecil. Musa memposisikan diri seperti pengemis yang meminta kepada orang kaya. Kita tahu kan namanya pengemis sebutuh-butuhnya pasti minta sekedarnya. Itu kalimat yang keluar nggak mengatakan ini. Udah kita gedir. Kamu kan punya ilmu. Aku juga punya. Bahkan lebih banyak daripada kamu. Udah tukar aja barter nggak apa-apa. Nggak apple to apple to apa Samsung atau Vivo nggak apa-apa, yang penting kita bisa barter gitu. Subhanallah ya, kalimatnya itu dia udah saya minta sebagian kecil saja ilmu Anda. Hari ini banyak orang yang kadang ngomong ke Ustadz itu, Ustadz kita sharing yuk. Asik. Kalau antum sama ana sharing ini namanya masih bisa dimengerti. Ini bertanya ini. Masya Allah. Antum jangan terlalu merendah, nanti agak susah dicari itu. Antum tuh kesini mau berguru kepada antum. Waduh, enggak. Kita kembali ya di situ bahwa minta seadanya gitu ya. Seperti orang kaya ketika lihat, walaupun orang kaya itu punya 2 mobil, nggak mungkin kan pengemis, Pak Anda punya 3 mobil, saya minta 1 kan nggak mungkin. Musa itu kalimatnya dijaga betul. Jangan sampai menyakiti gurunya. Terus yang kedua kalimat yang dia gunakan adalah mengikuti. Artinya beliau memposisikan diri, apa yang dilakukan oleh gurunya, yang diperintahkan oleh gurunya, itu akan diikuti. Dan itu nggak mudah. Itu tidak mudah. Anda punya pengalaman. Waktu kita nggak apa-apa sambil cerita. Saya pernah ada pengalaman di Samarinda waktu saya masih tinggal di Bontang, itu servis kendaraan. Nah, begitu mau pulang karena kendaraan belum bisa saya bawa, itu numpang salah seorang jamaah. Begitu ikut sama jamaah itu, beliau ini mampir-mampir. Wong Samarinda Bontang itu cuma 125 kilo atau 115 sekitar itulah. Itu kalau saya biasanya 2 jam, 1 jam setengah selesai. Karena suka nonton Fast Furious gitu kan. Jadi agak ada inspirasinya gitu. Nah beliau itu 5 jam. Ternyata itu tadi, begitu baru jalan duhur mampir sholat. Itulah namanya ittiba. Karena kita nggak punya pilihan. Nggak ada pilihan. Mampir sholat, saya masih bisa sabar. Orang ini kenapa kok sholatnya nggak nanti-nanti. Habis itu mampir makan. Selain mampir makan nggak lama. Silaturahim. Iya. Ada mampir lagi, itu kalau nggak salah sampai mampir sholat asar. Akhirnya ketika mampir sholat asar, mampir yang keempat waktu itu, saya langsung protes. Pak, ini kenapa Anda kok mampir-mampir gini? Kenapa nggak dijamak saja gitu? Intinya panjang, dia mengatakan, Ustadz, saya ini sudah seumur-umur tinggal di Bontang, nggak pernah saya jamak, saya sayang gitu. Akhirnya saya keluar, habis kesabaran saya, akhirnya saya bantah beliau, saya bohong, sholat tuh begini, jamak gini, sebagainya. Bayangin itu, saya baru melihat tingkah laku yang normal, semuanya normal. Beliau itu nggak ngajak mampir ke tempat naik kapal, atau kemudian bunuh orang, atau mampir ada cewek digodain gitu, cewek godain dong, nggak begitu. Itu semuanya normal, mampir sholat, makan, jangan. Itu aja saya nggak bisa sabar. Lalu gimana Musa melihat sesuatu yang memang nggak boleh disabari? Sehingga banyak pihak mengatakan Musa itu kan katanya nggak sabar, enggak. Protesnya Musa kala itu benar. Dan mereka nggak tahu track recordnya Musa. Lihat orang berantem aja langsung dia nggak sabar. Nggak sabar. Bukan nggak sabar, langsung mau terlibat. Baik, kembali ke 12 adab tadi nanti bisa diurai. Bahwa di situ intinya bahwa Musa itu, ya Allah, cara komunikasinya. Makanya sebagian ulama kita itu mengatakan, kalau ingin tahu kecerdasan, itu cara ngelihatnya, lihatlah bagaimana dialog antara Nabi sama Nabi, atau Nabi dengan umatnya masih lumayan, atau Nabi dengan Allah. Itu kan kita hari ini kalau bicara kecerdasan, kan selalu bicara kecerdasan itu siapa orang cerdas? Kalau antum misalnya disebut orang cerdas yang orang-orang jenius. Jenius. Stephen Hawking. Nah, gitu kan? Atau Albert Einstein atau kayak gitu-gitu. Steve Jobs. Padahal kalau dibandingkan dengan para nabi, itu mereka ya Allah, itu kalau ada tes IQ jebol. Karena dari cara komunikasi mereka aja itu kalimat per kalimat tertata dengan sangat luar biasa. Sampai di situ Musa membahasakan kan mimma alam tahuru syudasa, ilmu yang membuat kamu itu dapat petunjuk. Seakan-akan Musa mengatakan begini, kalau aku nggak belajar kepada engkau, aku akan jadi orang sesat. Oh, itu mafhum mukhalafahnya. Jadi seakan-akan Musa memposisikan, tolong beri saya ilmu, karena kalau ilmu darimu tidak engkau berikan, aku akan sesat-sesatnya. Padahal kita tahu bagaimana posisi Musa. Intinya bahwa ya itu tadi, bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kesabaran ketika proses mencari ilmu. Dan kalau hari ini justru ketidaksabaran itu lekat dengan dunia ilmu, itu memang musibah.